Dunia kerja Kabupaten Gada. Di Kabupaten Gada, hiduplah seorang ASN tukang cacah bernama Lala. Ia bertugas mengumpulkan data dari kantor-kantor desa. Setelah bolak-balik 147 kali dan tidak membuahkan hasil, pada kunjungan ke 148, akhirnya ia bisa bertemu dengan Pak Des, sang kepala desa. Permisi Pak Des, saya Lala dari BPS Kabupaten Gada. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melakukan pencacahan survei keunggulan desa. Jadi ada beberapa data yang perlu saya minta ke Pak Des. Oh, begitu. Memangnya Mbak Lala mau minta data apa? Kalau data warga kira-kira ada nggak ya Pak? Lah, bukannya tahun lalu sudah ada pendataan warga ya? Terus kenapa minta ke saya lagi? Ini untuk pembaharuan data saja Pak. Siapa tahu ada perubahan jumlah warga desa di sini. Oh, gitu ya. Kalau begitu, langsung ke kaur administrasi aja, Mbak, untuk meminta datanya. Kalau boleh tahu, rumah kaur administrasinya di mana ya Pak? Nanti Mbaknya lurus, belok kanan, terus kiri. Rumah kedua. Oke Pak, terima kasih. Setelah beberapa menit mencari rumah kaur administrasi, akhirnya Lala dapat menemukan rumahnya. Setelah berbincang dengan kaur administrasi, ternyata kaur tersebut tidak memiliki data yang diminta. Kemudian, ia menyuruh Lala kembali menemui kepala desa untuk meminta data administrasi tersebut. Loh, kamu lagi. Tadi saya disuruh Pak Kaur untuk menemui Bapak. Beliau bilang data administrasi desa ini Bapak yang pegang. Ya sudah, kamu kira-kira saja datanya. Paling nggak berubah dari tahun lalu. Oke Pak. Beberapa minggu pun berlalu dan Lala masih tetap tidak mendapatkan data yang lengkap dari desa tersebut. Akhirnya Lala ditegur oleh pimpinan karena tidak mengumpulkan data keunggulan desa tepat waktu. 1 bulan kemudian, honor survei keunggulan desa Lala pun cair. Bu Pol menyerahkannya langsung kepada Lala. Namun, Tanda tangan dulu ya Lala. Wah, kok cuma segini Bu? Iya kan emang segitu. Soalnya dana untuk pembayaran honor mitra atau pegawai sudah dipangkas untuk dana COVID. Udah tempatnya jauh, kepala desanya nggak ramah, pakai motor pribadi, gak ada uang transport. Coba taunya uang cuma segini, ngapain aku capek-capek bolak-balik 148 kali. Udah Bu, saya permisi dulu ya. setelah pengumpulan data selesai, Lala mulai melanjutkan tahapan entry data. Namun, ia kehilangan semangat dan melakukannya dengan asal-asalan. Hal itu disebabkan besaran honor yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Publikasi KDA pun tidak diselesaikannya tepat waktu. Suatu hari di ruang PST. Permisi, saya dari kantor desa, mau minta data. Bapak ini lagi. Ya, bagaimana Pak? Data apa ya yang Bapak minta? Data tentang kecamatan sini. Saya mau membandingkan kemajuan desa saya dengan desa sebelah. Oh, itu. Minta langsung ke kecamatannya aja, Pak. Bukannya job desk kalian mengumpulkan data kecamatan dan mempublikasikannya ya? Oh, maksud Bapak kecamatan dalam angka ya? Bapak minta langsung ke fungsi sosial aja. Ruangannya ada di ujung sebelah sana, Pak. Setelah Pak Des mengelilingi kantor 7 kali, akhirnya ia menemukan ruangan fungsi sosial. Namun tidak ada orang di sana. Akhirnya Pak Des kembali ke PST dan menemui Lala kembali. Nggak ada orang bu di fungsi sosial. Sebentar ya, Pak. Saya telepon dulu orangnya. Dari tadi kayak teleponnya. Kata fungsi sosial, datanya ada di fungsi IPDS, Pak. Bapak langsung ke sana aja. Nggak jadi, saya pulang aja. Bye. Pengunjung pun merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan.
Saat Pak Des marah dan meninggalkan kantor, Bu Po tanpa sengaja melihat kejadian tersebut. Ia pun memikirkan cara untuk membuat Lala jerah. Lala, belakangan ini kinerja kamu sangat menurun. Lebih baik kamu tidak usah terlibat survei apapun. Bersihkan semua buku di PST dan introspeksi diri atas kesalahanmu. Di ruangannya, Lala merenung. Akhirnya, ia sadar bahwa seharusnya dia bisa bersikap lebih baik, mengingat kondisi negara kosong yang saat ini lagi berjuang melawan COVID. Harusnya sebagai ASN, dia bisa turut membantu dengan merelakan sebagian honornya dipotong. Dia juga harus bisa bersikap profesional sebagai pelayan publik untuk tidak terbawa perasaan dengan kejadian yang sudah berlalu. Apalagi kalau sikapnya ini berdampak besar terhadap citra kantornya sendiri. Aku harus menjadi ASN yang lebih baik dari sekarang. Semangat Lala! Lala akhirnya menjadi ASN yang lebih profesional, berintegritas dan amanah, dan bisa menjalankan fungsi-fungsi ASN dengan baik. Tamat. Peran ASN dan kaitannya. Pada poin yang pertama, whole of government. Seharusnya ASN dapat meningkatkan koordinasi antara BPS dan instansi lain dalam hal permintaan data PODES, agar data lengkap dan selesai tepat waktu. Perlu adanya pengawasan bagi ASN serta transparansi anggaran mengenai honor yang dipangkas akibat COVID-19 agar kinerja ASN tidak menurun. Pelayanan publik. ASN sebagai pelayan publik seharusnya mampu memberikan pelayanan terbaik melalui PST. Sekian dari kami, terima kasih.